Bab 1870. Bencana surgawi menghilang. Carlos melihat ke tengah arena pertarungan, di mana Jerry sedang dalam proses penerobosan, dan katanya dengan serius, Dewa Iblis adalah pencipta aliran kejahatan yang legendaris. Ia adalah yang pertama dan satu-satunya di dunia yang berhasil melewati bencana surgawi di bawah alam surgawa, menjadi salah satu yang terkuat. Berbeda dengan Jerry, Dewa Iblis melewati bencana surgawi dengan tubuhnya ketika dia berada di alam transenden tingkat 9 puncak, dan kemudian baru meningkatkan tingkat bela dirinya ke alam surgawa. Sedangkan Jerry saat ini hanya berada di alam transenden tingkat 9 tahap akhir, namun ia akan melewati bencana surgawi dengan tubuhnya, yang berarti dia akan melewati bencana surgawi lebih awal daripada Dewa Iblis yang terkenal dalam legenda. Pernyataan Carlos membuat Charles terdiam sepenuhnya. Lah tahu Kak Chen sangat hebat, memiliki bakat bela diri yang luar biasa, tapi ia tak pernah membayangkan bahwa Jerry bisa sebanding dengan Dewa Iblis dalam legenda. Para ahli bela diri sekte bela diri yang hadir juga mendengar penjelasan Carlos. Satu persatu mereka terkesima. Carlos sendiri adalah seorang master iblis, dirinya lebih memahami legenda Dewa Iblis. Miro kaget dan menanyakan, apakah ini berarti, Tuan yang akan mencapai pencapaian bela diri yang sebanding dengan Dewa Iblis di masa depan, atau bahkan lebih kuat? Pogin, yang berada di sebelahnya, katanya dengan serius. Walaupun hanya sebuah legenda, semua yang ditunjukkan oleh Jerry sangat mirip dengan Dewa Iblis dalam legenda itu. Benar sekali. Carlos melanjutkan, menurut legenda, Dewa Iblis memiliki kekuatan bertarung jauh di atas para ahli selevelnya. Dia bahkan pernah membunuh seorang ahli alam surgawa tahap awal saat dia berada di alam transenden tingkat 9 puncak. Jerry saat ini hanya berada di alam transenden tingkat 9 tahap akhir, namun ia sudah mampu menyaingi seorang ahli setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal. Kalau dirinya berhasil melewati bencana surgawi dengan tubuhnya, dan kemudian meningkatkan tingkat bela dirinya ke alam transenden tingkat 9 puncak, mungkin saja dia bisa membunuh seorang ahli alam surgawa tahap awal. Semua orang telah terkejut dengan tak terkira. Saat ini, di tengah arena pertarungan, Jerry mandi dalam cahaya petir, petir dari langit turun dengan gila, terus-menerus jatuh di sekelilingnya, dan berbagai petir kecil bergerak di sekitar tubuhnya. Meskipun Carlos, yang telah mencapai alam surgawa, sudah memasuki alam petir ini, pada saat ini, dia masih merasakan tekanan yang luar biasa besar dari petir tersebut. Sedangkan Jerry, hanya berada pada alam transenden tingkat 9 tahap akhir, harus menghadapi bencana surgawi yang begitu kuat. Duar, duar, duar. Beberapa kilat turun lagi, sama seperti sebelumnya, sempurna menghindari Jerry, dan jatuh di sekelilingnya. Hanya sisa-sisa kekuatan petir yang menyentuh tubuh Jerry, seolah-olah terus-menerus mengasah tubuhnya. Deon menunjukkan ekspresi gila yang penuh kemarahan. Dia tahu bahwa dengan kondisi matanya yang buta, dia tidak memiliki harapan untuk membunuh Jerry lagi. Jika Jerry berhasil melewati ujian pada tubuhnya ini, pasti bisa membunuhnya dalam sekejap. Saat itu, kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari dalam dirinya. Semua orang yang awalnya memperhatikan Jerry, sekarang tertarik pada Deon yang tiba-tiba memperlihatkan kekuatannya. Apa yang akan dia lakukan? Seseorang berteriak dan menatap Deon dengan pandangan terkejut. Mereka melihat Deon, yang baru saja bangkit dari tanah, sekarang diselimuti oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Tubuhnya bahkan membesar sedikit, seolah-olah tiba-tiba bertambah berat 15 kg. Lah akan meledakkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, seseorang mengeluarkan teriakan terkejut. Ketika mereka mendengar kata-katanya, semua orang menjadi panik. Jerry hanya menarik petir, menarik bencana surgawi, sementara ahli di alam transenden tingkat 9 puncak masih bisa merasakan keberadaan petir di sekitarnya. Tapi Deon adalah salah satu ahli di alam surgawa puncak. Kalau ia meledakkan dirinya sendiri, kekuatan ledakannya akan tidak terkendali, bahkan ahli di alam transenden tingkat 9 puncak mungkin akan terluka parah. Pogin, setelah sedikit terpaku, tiba-tiba marah, Deon. Apa yang kau lakukan? Apa kau ingin menghancurkan sekte bela diri?
berhenti. Kekuatan yang sangat menakutkan terpancar dari tubuhnya. Dia bersiap untuk menyerang. Kalau Deon meledak, bukan hanya akan melukai ahli puncak sekte bela diri, tapi juga akan menyebabkan kerusakan besar pada sekte bela diri. Carlos juga menatap Deon dengan ekspresi dingin dan membunuh. Charles segera panik, ia tahu betul kekuatan sejati gurunya, dan segera memohon, "Guru, Deon pasti ingin meledak untuk membawa Kak Chen bersamanya, cepatlah bunuh dia." Carlos baru saja bersiap untuk bertindak, dan Pogin sudah berlari ke arah Deon. Tetapi pada saat itu, tubuh Deon tiba-tiba mulai berkembang dengan cepat. Dalam sekejap, tubuhnya 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Sebuah aura kekuatan yang mencekik muncul dari dalam tubuh Deon. Semua orang terkejut. Pogin yang sudah berlari menuju Deon harus berhenti, tiba-tiba berteriak, "Semua orang, mundur sekarang!" Bahkan dia merasakan kehancuran yang sangat besar dari tubuh Deon. Dia sebanding dengan Deon. Jika dia benar-benar menyerang, dia mungkin akan langsung terbunuh oleh kekuatan ledakan Deon. Bagaimanapun ahli puncak dunia yang telah memasuki alam surgawa, kehancuran yang tak terkendali akan sangat sulit dihindari. Carlos bersiap untuk melangkah maju. Tetapi pada saat itu, Jerry, yang sedang berada di tengah arena, yang sedang bersiap untuk menghadapi bencana surgawi, tiba-tiba membuka matanya, dan menatap Deon yang berlari ke arahnya. Duar, duar, duar. Sedetik berikutnya, sejumlah petir turun dari langit dan jatuh tepat pada Deon. Deon yang tubuhnya telah membengkak hingga hampir meledak, tiba-tiba berdarah dari semua 7 lubang. Tubuhnya yang membengkak seperti balon yang kehilangan udara, perlahan-lahan menyusut kembali ke bentuk semula. Tubuh Deon seketika berubah menjadi hitam arang, tergeletak di tanah tanpa bergerak. Seluruh arena menjadi hening. Semua orang terdiam, memandang adegan di depan mereka dengan takjub. Deon, salah satu pemain puncak sekte bela diri, tiba-tiba mati di bawah petir, berubah menjadi mayat hangus. Pogin melihat tubuh Deon, wajahnya penuh dengan kompleksitas. Dia mengangkat kepala dan melihat ke arah Jerry dengan tatapan dalam. Pada saat yang bersamaan, awan hitam di atas sekte bela diri mulai menghilang, dan petir yang menyelimuti langit juga menghilang. Semua pemain puncak sekte bela diri menunjukkan ekspresi kebingungan. Bukankah Jerry sedang bersiap untuk menghadapi ujian dengan tubuhnya? Mengapa bencana surgawi menghilang sebelum ujian fisik itu terjadi? Bahkan Carlos, yang memegang tampuk kepemimpinan, juga bingung dengan situasi yang terjadi. Untuk melewati bencana surgawi, seseorang harus melewati ujian petir, dan untuk menghadapi ujian dengan tubuh, petir juga sangat dibutuhkan, karena hanya dengan mengalami beberapa petir bisa membuat tubuh bermetamorfosis. Baru saja, semua orang berpikir bahwa Jerry akan menghadapi ujian dengan tubuh, tetapi petir justru jatuh pada Deon, menjadikannya mayat hangus. Namun, Jerry tidak terpengaruh sama sekali, hanya sisa-sisa petir yang masih tersisa dari serangan tadi berputar di sekitar tubuhnya. Apakah ini berarti bahwa bencana surgawi tadi bukan disebabkan oleh Jerry, tetapi oleh Deon? Charles menoleh ke Carlos di sampingnya, bertanya, "Guru, bukankah tadi dikatakan bahwa Kak Chen akan menghadapi ujian dengan tubuh? Apa yang terjadi sekarang?" Bersambung. Bab 1871. Jalan berbahaya. Carlos memandang agak lama ke arah Jerry, lalu menggeleng pelan. "Kita harus pergi," ujarnya sambil berlalu pergi. Charles termangu sesaat dan memandang Jerry setelah sadar. Dia baru lega setelah melihat Jerry baik-baik saja, bahkan sepertinya lebih kuat dari sebelumnya. "Kak Jerry, aku pergi dulu," pamit Charles dan segera pergi mengikuti Carlos. Jasad Deon Duha hangus terbakar dan kompetisi telah berakhir. Semua orang sekte bela diri menunjukkan keprihatinan. Sekte bela diri mempunyai 2 master terkuat yang diakui, yaitu pemimpin Pogin dan Deon. Bisa dibilang, Deon sangat penting bagi sekte bela diri. Tapi Deon telah mati sekarang, sehingga kekuatan sekte bela diri juga akan berkurang drastis. Mengenai bersedia tidaknya Jerry tinggal di sekte bela diri juga belum diketahui, apalagi Pogin barusan terlihat jelas lebih memihak Deon.
Alis Jerry mengkerut kencang selama proses kompetisi, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan olehnya. Ketika semua orang sedang ragu, Jerry tiba-tiba bergerak dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap mata. "Di mana Tuan Jerry?" tanya Miro pelan. Poggin melihat ke arah menghilangnya Jerry, wajahnya terlihat buruk. Deon telah mati, seandainya Jerry juga meninggalkan sekte bela diri, maka ini merupakan pukulan terbesar bagi sekte. Poggin tiba-tiba melayangkan pandangannya pada Darren, lalu berkata dengan wajah memohon, "Darren, biar bagaimanapun harus membiarkan Tuan Jerry tetap di sekte bela diri. Selama dia bersedia bergabung, aku bisa menyerahkan kedudukan pemimpin sekte sekarang juga." "Enyahlah," umpat Darren, lalu berbalik pergi. Dia tidak mau banyak bicara. Ketika Jerry dan Deon bertarung, sikap Poggin membuatnya sangat kecewa. Dia merasa ingin pergi dari sekte bela diri sekarang juga. Jadi sama sekali tidak mungkin meminta dia membujuk Jerry untuk tinggal di sekte bela diri. Berdasarkan kemampuan yang ditampilkan Jerry barusan, apa artinya seorang pemimpin sekte? Jika dia ingin, sekalipun adalah master dunia seni bela diri legendaris juga akan disambut dengan senang hati. Poggin melihat kepergian Darren dengan wajah kalut. Dia dan Darren adalah saudara kandung. Keduanya tidak akur selama bertahun-tahun, tidak mudah baginya menunggu Darren kembali ke sekte bela diri. Dia benar-benar tidak ingin ada kerenggangan lagi di antara mereka berdua. Namun kerenggangan mereka semakin besar hari ini. Boleh jadi Darren tidak akan kembali lagi ke sekte bela diri. "Ayah, kali ini ayah benar-benar salah," kata Miro dengan sinar mata kecewa, kemudian berlalu pergi. Poggin terlihat sedih, namun dia tidak mengatakan apapun. Dia memandang jasad Deon, lalu berkata, "Kuburkan Deon dengan layak." "Baik, Tuan." Biar bagaimanapun, Deon juga merupakan salah satu senior sekte bela diri. Meski telah mati, namun tidak bisa dipungkiri kalau dia memiliki jasa dan dedikasi. Wilayah Timur Gunung Iblis. Sesosok pemuda sedang duduk bersila di ruang bawah tanah rahasia Paviliun Pustaka Sekte Iblis. Seluruh ruang rahasia bawah tanah ini dipenuhi dengan aura iblis yang sangat menakutkan, dan aura iblis di sekeliling pemuda itu semakin kuat. Aura menakutkan itu terus keluar dari tubuhnya. "Apa yang terjadi, Guru? Mengapa Kak Jerry ada di sini?" Charles sangat terkejut ketika melihat Jerry duduk bersila di ruang rahasia. Ekspresi Carlos sangat serius, dia memandang Jerry dan berkata, "Di sekte bela diri tadi, ada master misterius yang menghentikan ujian jasmaninya walau secara paksa, kemudian mengirim transmisi suara padaku agar aku membantunya melewati ujian tersebut." Mata Charles terbelalak mendengar ini. Ada master misterius yang menghentikan bencana surgawi. Apakah ada master sehebat itu di dunia ini, menghentikan bencana surgawi dengan kekuatan sendiri? "Siapa dia, bisa-bisanya menghentikan bencana surgawi?" tanyanya. Carlos sendiri sampai sekarang masih belum sepenuhnya sadar dari terkejutnya. Dia menggeleng pelan dan berkata, "Aku sama sekali tidak mampu merasakan seberapa kuat orang itu. Mungkin alam bela dirinya telah mencapai puncak alam surgawa, bahkan melampaui." Charles tiba-tiba jadi tidak tahu apa yang harus dikatakan. Master yang baru memasuki alam surgawa sudah cukup membuatnya kagum. Dan kini muncul seseorang dengan kemungkinan telah menapaki alam surgawa puncak, bahkan mungkin lebih dari itu. Master setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal sudah sangat kuat, jadi seberapa kuatnya master dengan alam surgawa tingkat 9 puncak? Dan alam apa yang dicapai setelah melampaui alam surgawa? Dia jadi tidak berani meneruskan pikirannya lagi. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata dengan wajah gembira, "Master itu menghentikan ujian jasmani Kak Jerry, tapi meminta guru membantu terobosan Kak Jerry. Bukankah itu berarti orang tersebut sengaja membantu menyembunyikan ujian jasmaninya? Apakah dia sedang membantu Kak Jerry?" Carlos menatap dalam Jerry dan berkata, "Asal-usul teman baikmu ini tidak sederhana. Latar belakangnya menakutkan, begitu juga dengan keluarga di belakangnya. Mungkin eksistensinya lebih tinggi, sekalipun ditempatkan di dunia seni bela diri legendaris. Kamu ingin mengejar langkahnya, mungkin sulit. Sekalipun ada bantuan nadi naga, juga sangat sulit." Semangat di wajah Charles perlahan menghilang.
Kedua tangannya terkepal erat, memandang Jerry dan berkata penuh tekad, "Meskipun sangat sulit, aku juga akan mengikuti Kak Jerry dengan segenap kemampuanku." Melihat keteguhannya, Carlos tiba-tiba berkata, "Ada sebuah jalan yang bisa membuat kultivasimu lebih cepat, kemampuan juga lebih kuat, tapi jalan itu sangatlah sulit dan penuh bahaya, bahkan terlalu berbahaya." Carlos belum selesai bicara, namun Charles telah berkata tanpa ragu, "Aku ingin menempuh jalan itu." Dia memandang Carlos dengan wajah memohon. "Guru, aku tidak takut mati, hanya takut lemah dan tidak mampu mengikuti langkah Kak Jerry, takut tidak bisa melindungi anak dan orang yang disayangi. Aku ingin jadi lebih kuat," katanya. Carlos sangat senang dengan respon Charles, lalu berkata, "Jangan buru-buru. Sebaiknya pikirkan dengan jelas sebelum memutuskan pilihanmu. Sesuai bakat bela dirimu, jika tinggal dan terus berkultivasi di sini, mungkin akan menerobos alam transenden tingkat 9 tahap awal dalam waktu kurang dari setengah tahun. Selama tidak menyinggung eksistensi yang lebih tinggi, kamu sudah bisa melindungi anak istrimu dengan mudah. Hanya saja perbedaan kamu dan Jerry semakin besar. Dia akan segera menerobos alam surgawa dan memasuki dunia seni bela diri legendaris. Kalian akan terpaut jauh. Sebaliknya, jika kamu memilih jalan yang berbahaya itu, bisa tidaknya kamu bertahan hidup tak bisa diketahui. Jika kamu beruntung dan hidup, tetap tak mudah bagimu untuk mengejar langkah Jerry. Bukan hanya itu saja, kamu juga akan bertemu banyak musuh dan orang-orang di sekitarmu akan menjadi bebanmu. Mereka akan dibunuh oleh musuhmu kapan saja. Sekarang, apakah kamu masih yakin untuk memilih jalan tersebut? Bersambung.